Baik, selamat malam pemirsa Bali Jani dimanapun berada. Saat ini saya Krisna, saya berada di Mojero, yang saat ini saya akan berbincang banyak terkait dengan permodalan ataupun UMKM juga, bagaimana pengembangan daripada UMKM dan permodalan masyarakat Kabupaten Buleleng. Tentunya nantinya narasumber yang kita akan ajak berbincang ini sangat luar biasa sekali. Kebetulan malam ini saya berada di Mojero bersama Bapak Nyoman Sugawokori tentunya. Swastiastu. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, suasana sejuk ya. Iya, sangat sejuk malam ini. Ya. Jadi saya banyak punya pertanyaan dengan Pak Mani terkait dengan UMKM. Ya. Jadi masyarakat kita saat ini banyak sekali pola-pola UMKM yang memang terbentur dengan permodalan. Nah, bagaimana solusi dari Bapak Nyoman Sugawokori untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat terkait dengan kendala UMKM dan permodalan? Terima kasih. Kalau kita bicara tentang UMKM, itu pastilah kita tidak lepas bicara dengan ciri khas UMKM. Ciri khasnya itu apa? Mereka kekurangan modal walaupun usahanya layak. Mereka tidak punya akses permodalan walaupun kalau dilihat dari segi kelayakan usahanya itu memadai. Nah, inilah salah satu persoalan yang sudah terjadi sejak lama di Bali ini. Jadi ketika saya tahun 2009 terpilih jadi anggota DPR, kemudian saya ditempatkan di Komisi 2. Kami melihat masalah ini banyak sekali keluhan dari masyarakat, dan waktu itu pemerintah daerah Kota Denpasar berusaha untuk memecahkannya dengan memberikan permodalan dari APBD disimpan di BPD, kemudian itu dijadikan penjaminan dalam rangka akses modal dari UMKM. Tapi kenyataannya itu tidak dibolehkan, jadi temuan BPK, sehingga tidak bisa dilanjutkan. Sisi lain, UMKM ini sangat butuh permodalan, karena itulah kelemahan mereka salah satunya. Akhirnya saya mencari literatur, kemudian diskusi-diskusi, mencari informasi. Akhirnya saya ketemu, kalau kita memberikan penjaminan kepada UMKM agar dapat akses permodalan di bank, karena bank ini kan punya aturan sendiri. Benar. Dia tidak bisa memberikan kredit kalau tidak ada jaminan. Itu aturan baku bagi mereka. Akhirnya ketemulah, ini bisa dilakukan dengan cara membentuk perusahaan daerah atau PT, Lembaga Penjaminan Kredit Daerah atau Jamkrida. Dengan demikian, saya akhirnya datang ke Departemen Keuangan untuk berkonsultasi kemungkinan dibentuknya lembaga ini di Bali. Temu dengan lembaga Kepala Biro Pak Soleh waktu itu, dijawab bahwa justru ini adalah program prioritas Departemen Keuangan, tetapi sudah 3 tahun tidak bisa dijalankan. Karena apa? Karena kalau membentuk PT Jamkrida, maka dipersyaratkan adalah modal dasarnya minimal 50 miliar. Itu sumbernya pasti dari APBD. Nah, kalau anggaran dari APBD sudah tentu harus mendapat persetujuan dari DPRD. Ya, banyak DPRD yang benar tidak paham tentang itu, belum tentu setuju. Hingga dengan demikian hampir di semua provinsi kecuali satu di Jawa Timur yang bisa membentuk Jamkrida ini. Akhirnya kalau begitu masalahnya, saya akan berkolaborasi dengan junior-junior saya di Fakultas Ekonomi, kemudian Warman Dewa, Undikot, untuk merumuskan, mendiskusikan tentang bagaimana membentuk Jamkrida ini. Buat kajian akademik, kemudian akhirnya terumuskan. Akhirnya saya tawarkan di Komisi 2 waktu itu. Disepakati oleh teman-teman, ya disepakati saja karena mungkin tidak paham ya, disepakati saja. Nah, akhirnya saya presentasikan kepada Pak Gubernur waktu itu, Pak Mangku Pastike. Ternyata teman-teman DPR yang ikut, ya, termasuk dari teman-teman dari partai di luar Golkar, jadi begitu saya presentasi langsung ditolak. Tidak perlu ini, tidak prioritas ini, apalagi 50 miliar. Tetapi waktu itu syukur Pak
Mangku Pastike paham. Wah, kalau idenya baik, ini kenapa nggak kita pertimbangkan untuk dikaji? Akhirnya jalan. Saya lanjutkan di DPRD, disetujui secara internal di Komisi 2, kemudian bawa ke Balik, dan dibuatlah inisiatif Dewan, dan saya ditunjuk sebagai ketua pansusnya. Berproses. Ternyata menjelang pengesahan paripurna, tiba-tiba saja teman-teman kita menolak itu. Oh, pada saat itu iya, ditolak juga. Serentak itu menolak itu. Ya, kita partainya tahulah kita menolak semua dengan berbagai argumentasi. Ya, saya sendiri bertahan waktu itu melawan kurang lebih 15 anggota DPR yang lain ya. Tapi saya bertahan sampai jangan diputuskan ditolak, tapi ditunda pembahasannya. Setuju. Nah, setelah itulah saya datang bertemu dengan Pak Cokrat Madi, Ketua PDIP. Saya jelaskan ini pentingnya karena ribuan UMKM akan tertolong. UMKM maju, berkembang, pasti akan menjadi tenaga kerja. Mereka berhasil, pasti dia akan membayar pajak kan itu. Pak, dia paham. Ya kalau gitu, ya nanti saya beritahu teman-teman. Akhirnya disahkanlah itu, sebagai perda, terbentuklah. Jadi 2011 itu terbentuk PT Penjaminan Kredit Daerah atau Jamkrida Bali Mandara. Oke. Yang kedua di Indonesia. Iya. Jadi namanya Jamkrida Bali Mandara ya, Pak ya. Jadi menarik sekali Pak Nyoman. Jadi barometer yang Pak Nyoman gunakan nih agar jadi Jamkrida ini realisasi atau dapat nantinya mendapatkan dampak kepada masyarakat seperti apa, Pak? Nah, kemudian setelah terbentuk itu ada namanya gearing ratio. Jadi jumlah penjaminan. Jadi satu UMKM usahanya bagus, layak, mengajukan kredit, disetujui oleh bank terkait, kemudian mereka tidak punya jaminan cukup, katakanlah pinjam 100 juta, jaminannya dia cuma 25 juta nilainya. Jadi kan perlu 75 juta itu. Nah, itulah bisa dimohonkan di Jamkrida ini. Nah, untuk berapa jumlahnya yang bisa Jamkrida ini memberikan penjaminan, ada namanya gearing ratio. Gearing ratio ini adalah perbandingan antara modal sendirinya dengan jumlah penjaminan. Itu kali 40. Kalau 50 miliar modal awalnya, dia bisa memberikan penjaminan 50 miliar kali 40. Itu berapa itu? 2 triliun ya? 2 triliun. Nah, itu bisa. Nah, ini kan harus berkembang, bertambah. Nah, akhirnya saya terus dorong direksinya, kemudian untuk tambahan modal disetor dari Pemprov, terus ditingkatkan. Nah, sayangnya memang dari kabupaten kota ini belum merespon maksimal sehingga masih terbatas modal disetor dari kabupaten kota. Padahal UKM itu adalah berada di kabupaten dan kota. Sekarang tahu enggak berapa jumlah penjaminan yang diberikan kepada UKM di Bali? Sampai saat ini berapa? Itu lebih dari 19 triliun. Sampai saat ini? Iya, lebih dari 19 triliun. Lebih dari 250.000 UMKM. Coba bayangkan. Kalau satu UMKM saja dia menyerap tenaga kerja, 2 orang atau 3 orang saja. Berapa tenaga kerja yang diterima? Kemudian kalau dia membayar PPN karena usahanya itu misalnya, lancar, berapa? Begitu juga pajak penghasilan. Dan 250.000 lebih ini termasuk di Buleleng. Di Buleleng ini mungkin sekitar 30%-nya. Jadi mungkin ada sekitar 4-5 triliun di Buleleng yang diberikan. Nah, maksud saya untuk Buleleng ini daerahnya penduduk yang besar, potensi UMKM-nya juga tinggi. Seharusnya pemerintah daerah ini berani memberikan modal disetor yang lebih tinggi. Sehingga gearing ratio dari Jamkrida ini sama berkembang. Dan satu hal lagi yang perlu saya sampaikan pada masyarakat bahwa sejak terbentuknya Jamkrida di Bali ini, yang kedua di Indonesia, ternyata banyak provinsi lain yang belajar di sini. Oh, sampai belajar ke belajar, sekaligus juga sambil berwisata kan? Ya, pasti. Itu kan bagus. Dan yang terbentuk lebih sekarang 20 provinsi sudah terbentuk.
Dulu 3 tahun Departemen Keuangan tidak bisa membentuk. Ya, karena tidak ada contoh kan. Dengan adanya contoh di Bali, kemudian mereka belajar, sekarang terbentuk sudah lebih dari 20 jam kerja di seluruh Indonesia. Ini kadang masyarakat kan cenderung kurangnya informasi, Pak, terkait dengan program-program pemerintah, apalagi ini program yang sangat luar biasa sekali, yang bisa masyarakat Bali ataupun khususnya Buleleng saat ini bisa manfaatkan, Pak. Karena kecenderungan UMKM kita ini kendalanya memang di modal. Nah, mungkin dalam periode jam kerja ini sudah berjalan, kendala-kendala apa yang memang ditemukan dalam proses berjalannya jam kerja, dan juga nanti nasabah lah, kita bilang nasabah masyarakat, di mana pengelolaan UMKM ini akan tergantung pada pinjaman, ya gitu, Pak, ya. Kendala apa yang ditemukan dalam prosesnya? Yang pertama itu adalah masalah informasi, ya. Jadi sosialisasi informasi, tetapi walaupun sebenarnya jam kerja Bali Mandara ini yang pada waktu pemerintahan Pak Mangku Pastike itu langsung dijadikan program unggulan. Wow, ya. Termasuk Pak Koster sendiri menjadikan ini program yang ditonjolkan. Jadi karena apa? Memang berhasil. Salah satu indikator keberhasilannya adalah sudah yang ke-5 kali jam kerja Bali Mandara ini menjadi perusahaan daerah terbaik secara nasional. Karena saya tidak terlibat, ya, saya hanya membentuk, membangun, mendirikan, tapi setelah itu saya tetap juga memantau, mengikuti perkembangannya. Bahkan kalau ada informasi-informasi, saya berikan informasi kepada direksi. Itu pasar di Baturiti sudah masuk enggak itu UMKM-nya di sana? Saya kasih informasi seperti itu. Jadi sehingga ke depan ini, termasuk di Buleleng ini jam kerja ini harus didorong naik. Didorong besar karena apa? Karena memang itu cara membantu UMKM mengatasi akses permodalan untuk memenuhi cara-cara memperoleh modal kredit bank, di mana mereka mencapai titik lemah, yaitu tidak punya jaminan. Jadi Asongkare sekarang ini kita tetap kawal jam kerja ini, samping dibangun, dibina, dikembangkan, juga dikawal tingkat kesehatannya. Jangan berpuas diri, jangan merasa bangga. Dan kebetulan juga saya beberapa kali diundang di sana untuk memberikan motivasi kepada karyawan di sana. Dan sekarang juga sudah dikembangkan berbagai produk-produk lain, seperti memberikan penjaminan kepada kontrak proyek pemerintah. Jadi kalau untuk UMKM itu kan dia lebih banyak fungsi sosialnya. Tapi sebagai perusahaan dia kan harus berjalan, harus berkembang permodalannya, modal sendirinya. Maka pemerintah juga harus adil. Jangan hanya tugas sosial aja dikasihkan kepada jam kerja ini, tapi diberikan juga yang ada dagingnya. Jadi jangan tulang aja dikasih gitu. Jadi itu yang kita imbau, dan sekali lagi saya mohon dukungan dari masyarakat, termasuk juga pemerintah daerah, kabupaten, kota, termasuk Buleleng, untuk bagaimana memberikan support, bisa menambah modal sendiri dari jam kerja ini, sehingga mereka bisa istilah gearing ratio ini bisa lebih meningkat. Karena mereka kan diawasi OJK ini. Tidak boleh lebih dari 40 kali dari jumlah modal sendirinya, gitu. Jadi saya kira ini sudah bagus. Mari kita sama-sama. Mungkin pertanyaan yang selanjutnya, Pak Nyoman, ini kan luar biasa sekali pemikiran Pak Nyoman yang menginisiasi adanya jam kerja untuk nantinya dimanfaatkan kepada seluruh masyarakat Bali tentunya. Nah, ini yang mendasari, ya. Jadi sisi lain juga problem UMKM sulit untuk mencari permodalan. Mungkin ada nggak pemikiran-pemikiran yang lain yang terinisiasi dari Pak Nyoman harus hadir nih jam kerja untuk masyarakat Bali? Ya, di samping masalah jam kerja yang sudah hadir, sekarang kita tinggal memperkuat. Ke depan ini khususnya di Buleleng, ya kita harus, pemerintah itu memberikan peluang kesempatan yang seluas-luasnya untuk bangkit dan berkembangnya UMKM. Karena di Bali ini kekuatan ekonomi basicnya itu adalah UMKM. Benar. Jadi oleh karena demikian pemerintah harus hadir di
di dalam memberikan pembinaan, perlindungan, pemberdayaan. Jadi jangan ada pungli untuk UMKM. Jangan ada perlakuan yang diskriminatif terhadap UMKM. Jangan ada perlakuan yang menghambat terhadap kesempatan usaha UMKM. Jadi karena demikian maka saya berharap di Buleleng ini kekuatan UMKM ini harus terus didorong. Pasar-pasar rakyat itu harus diberdayakan sebagaimana hakikat dasar dari sebuah pasar rakyat. Sebuah pasar rakyat itu adalah apa? Yang berjualan adalah rakyat, masyarakat, yang berbelanja adalah masyarakat, yang bekerja di sana adalah masyarakat, kemudian yang menjual produk-produknya ke sana adalah juga produk masyarakat. Itu hakikat dari pasar rakyat, bukan jadi yang berjualan itu orang entah siapa karena tidak mampu, dia sewanya mahal misalnya, terlalu mewah misalnya kan. Kemudian yang berbelanja juga tidak ada karena terlalu mahal. Kemudian juga akhirnya terbengkalai investasi pemerintah. Ini jangan sampai. Oleh karena demikian, pasar-pasar rakyat di Buleleng ini harus dibenahi, dibina. Misalnya saja dibina apa? Tingkat kebersihannya, tingkat kedisiplinannya, tingkat kejujurannya, tingkat pelayanannya. Kejujuran itu apa misalnya? Timbangan misalnya. Timbangan harus terbuka. Jangan nanti ada upaya-upaya untuk membohongi. Ya, tambahkan. Jadi harus dibina karena sekali pembeli itu merasa tertipu, dia tidak akan pernah datang lagi. Termasuk juga menjaga keamanan secara mandiri. Dibiasakan mereka lampu kalau dia sudah tutup lampu mati atau kompor dicek mati dan sebagainya. Saya kira itu. Terima kasih ini sudah bisa diskusi ya. Jadi karena saat ini memang masyarakat sangat butuh lembaga-lembaga, apalagi lembaga pemerintah Bali khususnya untuk memberikan kemudahan-kemudahan akses permodalan yang nantinya bisa mengembangkan UMKM. Gitu sih tujuan Titiang, Pak Nyoman. Dan juga yang terakhir Pak Nyoman, ini menukik kepada informasi kepada masyarakat, tidak hanya permodalan saja, tadi juga disebutkan bahwa nanti dari akses penjualan kan gitu Pak Nyoman ya. Nah ini ada tidak pegawai ataupun staf-staf daripada tim dari Jamkrida Bali untuk terjun ke masyarakat untuk dapat menginformasikan secara langsung? Ada dia sudah dikembangkan, masing-masing kabupaten sudah ada tim, sudah ada yang bergerak, cuma mungkin kurang luas mungkin ya. Jadi itu kita akan sarankan akses seluas-luasnya melalui berbagai media sosial, media komunikasi untuk lebih. Sekarang aja ini sudah triliunan loh dia memberikan perjalanan, tapi dia juga dibatasi oleh batasan gearing ratio antara modal sendiri dengan jumlah penjaminan. Ya, kalau terlalu besar akhirnya ini disemprit oleh OJK. Saya kira itu ya. Luar biasa sekali pemirsa Bali Jani dimanapun berada. Malam ini saya sangat senang sekali bisa berbincang dikenal dengan Bung Sugawokori, di mana inisiasi beliau sangat luar biasa bahwa masyarakat dengan program Jamkrida bisa memberdayakan UMKM dan juga dapat memberikan permodalan untuk memudahkan meningkatkan kualitas UMKM. Terima kasih banyak teman-teman Bali Jani. Saya Krisna, saya undur diri. Selamat malam. Terima kasih. Ya, mantap. Yeah.